Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaifa halukum? Bi khair, Alhamdulillah. How are you today? I'm fine, thank you. Thank you. Kumaha daramang? Saya Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu tentang pentingnya kebersamaan di tempat bermain bersama teman. Yang kedua, kata sapaan. Yang ketiga, pecahan dari kumpulan benda. Dan yang terakhir adalah permainan berburu hewan. Oke, yang pertama kita akan membahas pentingnya kebersamaan di tempat bermain bersama teman. Oke, sebelumnya Bu Guru mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian berantem ketika sedang bermain? Pernahkah kalian musuh-musuhan ketika setelah bermain selesai? Kenapa ya bisa seperti itu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul, karena tidak ada kebersamaan ketika bermain bersama teman. Nah, terus apa dong biar ada kebersamaan ketika bermain? Apa saja yang harus dilakukan kalian agar kebersamaan itu bisa terwujud? Nah, yang pertama yaitu ketika bermain kalian harus jujur. Ketika kalian berbuat curang atau tidak jujur, pasti tidak akan muncul kebersamaan ketika bermain. Biasanya, kalau ada salah satu dari kalian yang tidak jujur, pasti permainan akan berantakan. Pasti kalian akan, kamu curang, kamu bermainnya tidak jujur. Pasti seperti itu, dan akhirnya akan berantem. Yang kedua yaitu mengikuti aturan permainan. Kalian harus patuh pada aturan permainannya biar kebersamaan dalam bermain terwujud sehingga permainannya akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah tidak egois, ya, tidak menang sendiri. Aku pokoknya pengen main sepak bola, tidak seperti itu, tidak egois, harus bersama-sama, ya. Keempat adalah berani meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan. Misal kalian sedang main sepak bola, ternyata ada yang terjatuh gara-gara sama kamu terdorong. Nah, kamu harus berani minta maaf tuh sama teman kamu yang jatuh karena kamu. Kalau kalian sudah minta maaf, pasti akan yang jatuh itu tidak akan sakit hati, insya Allah, ya. Jadi kalian harus berani minta maaf ketika kalian bersalah. Nah, kenapa sih kalian harus bersikap yang keempat tadi Bu Guru jelaskan, agar kebersamaan dalam permainan bisa terwujud. Apa sih pentingnya kebersamaan di tempat bermain bersama teman? Ada yang tahu? Ya, pentingnya kebersamaan yang pertama yaitu bermain menjadi lebih menyenangkan, lebih seru. Ketika ada kebersamaan di tempat bermain, ketika bermain, maka pasti permainannya akan seru, akan menyenangkan, dan tentunya permainan pun akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, dengan kebersamaan tadi, hidup kita akan menjadi damai. Kita banyak teman, banyak saudara, dan tentunya tidak mempunyai musuh. Oke, selanjutnya kita buka halaman 116, yaitu tentang kisah kucing dan tikus. Nah, anak-anak,
Dalam cerita fabel kucing dan tikus menceritakan bahwa kucing dan tikus itu awalnya bersahabat. Mereka berniat untuk mencari makan. Mencari makannya di mana? Mencari makannya di rumah Pak Tani. Mereka berjalan bersama ke rumahnya Pak Tani. Nah, setelah sampai di rumah Pak Tani, tikus dan kucing itu membuat perjanjian. Perjanjiannya yaitu tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggunya di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam." Tikus pun berbuat curang, yaitu dengan memakan sendiri ikan asin yang telah dia temukan. Kemudian, tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat asin itu. Belum selesai, karena dia kekenyangan dan tegang karena takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba si tikus malah salah injak dan terjatuh. Disinilah awal mulanya kucing makan tikus, karena si kucing itu mengira yang jatuh itu adalah ikan asin, padahal yang jatuh itu adalah tikus. Itu akibatnya kalau kalian curang atau tidak jujur, kalian akan rugi. Seperti itu. Jangan ditiru ya sikap tikus dalam cerita tersebut. Oke, selanjutnya setelah kalian baca kisah kucing dan tikus, selanjutnya kita akan berkenalan dengan permainan pushball. Silakan dilihat videonya. Oke anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang bermain bersama di taman, kemudian kita juga sudah melihat permainan football. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 3, yaitu tentang bermain di kebun sekolah. Coba siapa yang tahu ada apa aja biasanya di kebun sekolah? Ya, selain ada taman, ada pohon-pohon di kebun sekolah juga biasanya ada obat-obat atau apotik hidup. Nah, itu yang biasa ada di kebun sekolah. Nah, kemudian kamu buka halaman 133. Di sana ada cerita tentang hewan yang berjudul Kupu-kupu berhati mulia. Selain bermain di halaman sekolah, kita juga bisa ketika istirahat kita bisa mengunjungi perpustakaan. Oke, coba Bu Guru mau tanya. Hal apa yang bisa kamu lakukan di perpustakaan? Ya, tentunya kalau kita berada di perpustakaan, kita itu membaca buku. Kira-kira buku apa aja yang ada di perpustakaan sekolah? Ya, ada buku cerita, ada buku pelajaran, ada Al-Quran, ada Iqra juga, ada banyak sekali buku yang bisa kita baca di perpustakaan. Oke, ada banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah ketika kita sedang beristirahat. Kemudian kita akan membahas tentang bermain di halaman sekolah. Kalian tahu apa aja permainan yang bisa dilakukan di halaman sekolah kita? Ya, salah satu contohnya yaitu kita bisa bermain ular tangga. Udah tahu belum cara bermain ular tangga seperti apa? Kita simak yuk video berikut ini tentang permainan ular tangga. Ini dia videonya. Sambil menyanyikan lagu Ular Naga, barisan pemain masuk ke dalam terowongan secara bergantian. Nah, saat lagu selesai, terowongan akan turun dan menangkap anak yang ada di bawahnya.
Pemain yang tertangkap harus memilih bergabung dengan penjaga terowongan yang kiri atau sebelah kanannya. Permainan dilanjutkan sampai semuanya tertangkap. Nah, tadi kita sudah melihat permainan ular tangga. Nanti kalau kita masuk sekolah, kita praktek ya cara bermain ular tangga. Oke, selain bermain ular tangga, permainan apa aja yang bisa kita lakukan di sekolah? Ya, pasti bermain lompat tali, petak gunung, senam, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan di sekolah ya. Ketika kita bermain di mana saja, kita bisa bermain di kebun sekolah atau di halaman sekolah. Ada hal-hal yang perlu kamu ingat, yaitu kita harus tahu bagaimana cara menghormati teman ketika bermain. Kita harus sportif, tidak boleh curang. Yang kedua, harus mengikuti peraturan permainan. Nah, berarti cara menghormati teman ketika kita bermain yaitu kita tidak boleh curang, yang kedua tidak boleh bertengkar, tidak boleh egois atau pengen menang sendiri. Tidak boleh berebut juga ya anak-anak. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus langsung meminta maaf dan harus langsung memberi maaf. Oke anak-anak, sekarang kita coba belajar kata sapaan dari cerita Semut dan Belalang. Nanti kalian tebak ya mana kata sapaannya. Dari yang atas dulu. Lala, kamu mau kemana Mumut? Kata sapanya yang mana? Ya betul, yang Mumut. Yang kedua, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala. Kata sapaannya yang mana? Ya betul, kata sapaannya adalah Lala. Yang ini ya. Yang ketiga sekarang, hati-hati di jalan Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Kata sapaannya kira-kira yang mana coba? Ya betul, yang ini dia. Kata sapanya Mut. Jadi kata sapaan itu sama aja dengan panggilan ya. Coba sekarang kalian buat kalimat menggunakan kata sapaan Pak Guru. Siapa yang bisa? Ya, Guru contohkan ya kalimat yang menggunakan kata sapaan Pak Guru, yaitu selamat pagi Pak Guru. Seperti itu ya. Atau bisa yang lainnya juga. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan pecahan dan yang menyatakan bagian dari kelompok benda. Coba dilihat di layar. Perhatikan soal yang sudah Bu Guru kasih warna merah. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping. Lihat tumpukan buku di samping yang ini. Yang ini ya. Dan dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat dulu jumlah bukunya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Jumlah bukunya ada 4. Dan yang ditanyakan itu buku warna merah. Buku warna merahnya ada berapa? Ada 1. Jadi pecahannya bisa ditulis dengan 1 per jumlah semua bukunya 4. 1 per 4. Selanjutnya, ketika kalian menemukan soal seperti ini, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang ditanyakan seekor semut saja ya. Kita lihat dulu jumlah semut semuanya ada berapa? Ada 3. Yang ditanyakan seekor semut. Jadi pecahannya bisa ditulis dengan 1 per jumlah semua semutnya. 1 per 3. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran 5, bermain bola estafet.
halaman 151. Kalian lihat di situ ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain bola estafet di dalam air ya, di kolam. Anak-anak, ini adalah contoh permainan Halaman 154. Kalian bisa kerjakan membuat kalimat dari kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Oke, selanjutnya pembelajaran 6 tentang bermain di halaman rumah. Di situ ada gambar anak-anak sedang bermain. Kalian lihat dan baca. Kemudian kalian kerjakan halaman 156. Halaman 157 kalian baca juga. Lalu halaman 158 dan sampai 161 dikerjakan juga ya. Jadi untuk kesimpulannya, pembelajaran 5 itu dilihat dari bacaan yang sudah kalian baca di buku. Di situ ada permainan bola estafet. Permainan bola estafet itu permainan melempar bola ya dari satu teman ke teman lainnya. Kemudian kalian juga sudah belajar kata sapaan dan membuat kalimat perbincangan antara Siti dan dokter melihat dari cerita yang sudah dibaca. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran 5 dan 6. Selamat mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi untuk minggu ini. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang bermain di taman bermain. Yang kedua, kita sudah membahas tentang pushball, permainan pushball. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang bermain di kebun sekolah dan tentang kegiatan di perpustakaan. Lalu kita juga sudah membahas tentang permainan yang bisa dilakukan di halaman sekolah. Nah, yang selanjutnya juga kita sudah melihat bermain bola estafet. Nanti kita praktekkan ya di sekolah anak-anak. Kemudian yang terakhir kita bermain di halaman rumah. Dan yang harus kita ingat yaitu cara menghargai teman ketika kita bermain. Kita juga harus mengetahui saling menghormati perbedaan karakteristik kita bersama teman-teman ya. Tadi juga kita sudah membahas atau mengulas kembali tentang kata sapaan.
Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.